Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Hilyari Aritonang. Saya merupakan mahasiswa S1 lanjutan manajemen dari Perbanas Institute. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu topik dari materi perkuliahan manajemen keuangan lanjutan, yaitu adalah kebijakan dividen stock split. Poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pengertian stock split, saham sebelum corporate action, saham setelah corporate action, dan kesimpulan. Apa itu kebijakan dividen? Yang pertama-tama kita harus tahu adalah kebijakan dividen itu adalah keputusan perusahaan dalam membagi laba perusahaan tersebut untuk dijadikan investasi kembali. Jika semakin tinggi dividen yang dibayarkan, maka jumlah laba yang ditahan akan semakin kecil sehingga pertumbuhan perusahaan menjadi lambat. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, menurut Rehulina dan Handoyo tahun 2014, dividen payout ratio itu merupakan persentase pendapatan atau laba yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Kalau misal dalam arti singkatnya itu, kebijakan dividen mengacu pada keputusan perusahaan mengenai bagaimana mereka mengalokasikan laba kepada si pemegang saham. Nah, kebijakan dividen yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah stock split. Stock split atau pemecahan saham itu adalah proses di mana jumlah saham di suatu perusahaan itu ditingkatkan, sementara nilai dari masing-masing saham itu sendiri dikurangi. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan likuiditas saham perusahaan dan membuatnya lebih terjangkau bagi investor-investor yang ingin membeli saham perusahaan tersebut. Tujuan utamanya itu seperti yang saya bilang tadi, untuk mengurangi harga saham perusahaan yang terlalu tinggi, sehingga dapat diakses oleh lebih banyak investor. Dengan mengurangi harga saham, perusahaan tentu berharap dapat menarik minat investor lebih besar lagi, yang mungkin sebelumnya tidak dapat membeli. Setelah dilakukannya stock split, mereka mampu membeli saham tersebut. Salah satu contoh perusahaan yang saya ambil yang pertama adalah PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG. Dapat kita lihat, perseroan itu mencatatkan saham penawarannya pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Dapat kita lihat di tabel, yaitu sebanyak 2.119.700.000 dengan harga nominal itu Rp 100 dan harga sahamnya sebesar 1.850 per saham. Nah, pada tahun 2015 nih, mereka melakukan stock split 1:5, sehingga jumlah saham dicatatkan sebanyak 10.598.500.000 lembar saham dengan harga nominal 20. Yang dapat kita ambil setelah stock split pada tahun 2015 itu, 19 Oktober 2015, rasionya itu adalah 1:5. Dengan adanya stock split ini, jumlah lembar saham meningkat menjadi 5 kali lipat karena dia 1:5 dari jumlah sebelumnya. Sedangkan harga nominal saham per lembar saham itu menjadi setengah dari sebelumnya. Tujuan dari stock split ini adalah yang seperti saya bilang tadi, tujuan utamanya untuk meningkatkan likuiditas saham dan membuat saham menjadi lebih terjangkau bagi investor itu sendiri. Jadi setelah stock split itu, perseroan memiliki 10.598.500.000 lembar saham dengan harga nominal 20 per lembar per saham.
Maaf, 20 per saham. Selanjutnya adalah PT Alumindo Light Metal Industri Tbk yang melakukan stock split. Nah, berdasarkan RUPS luar biasa pada tanggal 20 Juni 2013, nilai nominal saham dari Alumindo ini dipecah nih dengan rasio 1:2 menjadi 250 per saham efektifnya. Dapat kita lihat ya, di tanggal 12 Februari 2014 itu dipecah nih 250. Efektif per tanggal 12 Februari. Dengan jumlah saham Alumindo dicatatkan di Bursa Efek Indonesia itu sebesar 616 juta lembar saham. Berdasarkan informasi itu, berdasarkan informasi dan tabel ini, Alumindo melakukan stock split itu 1:2 pada tanggal 12 Februari tersebut. Sebelum stock split ini, nilai sahamnya si Alumindo ini adalah 1.300 per lembar saham. 1.300 per lembar saham. Setelah stock split, nilai nominal saham tersebut dipecah menjadi 250. Dapat kita lihat di tabel ya. 250 per saham efektif. Jumlah saham yang dicatatkan sebelum stock split itu adalah 308 juta lembar saham. Dengan rasio stock split itu 1:2. Jumlah saham tersebut akan menjadi 2 kali lipat karena dia perbandingannya tadi 1:2 setelah stock split. Oleh karena itu, setelah stock split, jumlah saham Alumindo yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia itu adalah 616 juta lembar saham dengan nominal 250 per saham. Nah, masuk ke contoh perusahaan ketiga yang saya ambil adalah PT Impact Pratama Industri Tbk. Dapat kita lihat nih, sebelum aksi korporasi stock split pada tanggal 22 Juni 2016, jumlah sahamnya itu di tanggal 17 Desember 2014 itu adalah 483.350.000 lembar. Dengan nominalnya 100 ya. Harga perdana sahamnya itu adalah 3.800 per saham. 3.800 per saham dengan nominal per lembar itu adalah Rp 100. Setelah dilakukan aksi korporasi, yaitu stock split dengan rasio 1:10, jumlah saham perseroan ini atau PT Impact ini itu menjadi 4.833.500.000 lembar. Namun, nilai nominal per sahamnya itu mengalami perubahan menjadi 10 per saham. Dengan demikian, setelah stock split, saham perseroan tercatat sejumlah 4.833.500.000 rupiah dengan nominal itu Rp10. Nah, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham dan membuat harga saham menjadi lebih terjangkau bagi si investor. Nah, dari ketiga perusahaan ini saya mengambil kesimpulan bahwasannya perusahaan-perusahaan tersebut mengambil keputusan untuk melakukan aksi korporasi stock split itu dengan ada beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah meningkatkan likuiditas sahamnya. Dengan adanya stock split, perusahaan ini memungkinkan untuk meningkatkan likuiditas saham dengan meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar. Dalam kasus pertama contohnya, yaitu si PT Alumindo. Jumlah sahamnya si Alumindo ditingkatkan menjadi 5 kali lipat setelah stock split. Sedangkan dalam kasus kedua, jumlah sahamnya itu ditingkatkan menjadi 2 kali lipat lagi setelah stock split. Yang kedua adalah membuat harga saham lebih terjangkau.
Nah, stock split juga digunakan untuk membuat harga saham itu lebih terjangkau bagi para, investor ya. Dalam kasus yang pertama harga saham Alumindo itu eee, Rp1.850 per saham. Setelah stock split, harga saham efektif menjadi setengah dari harga sebelumnya. Nah, yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas investor. Dengan mengurangi nilai nominal per saham, stock split itu dapat, membuat saham perusahaan itu menjadi lebih terjangkau bagi investor individu dan memperluas partisipasi investor tentunya di pasar saham. Sekian presentasi dari saya, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.